Nonton film gak cuman mengisi waktu luang kalian semua, tapi ada film-film juga yang memberikan pelajaran bermakna buat semua penontonnya. Ada baiknya kita mengisi waktu kosong kita dengan hal yang bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan kita. Menuju bulan suci Ramadan, gak ada salahnya kalian menambah wawasan dan juga mencari inspirasi dari film-film religi Indonesia terbaik. Apalagi di segmen ini gue bakalan bikin 2 part sekaligus dan sengaja biar kalian juga punya stok-stok filmnya nambah. Oke, welcome back to the next Cinema Channel. Masih sama gue lagi Are. Yang kali ini ada film yang spesial menuju bulan Ramadan. Pokoknya pantengin terus channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian juga selalu update film-film terbaru yang gue share. Kalau sudah, langsung aja kita masuk ke dalam list filmnya. Membawa judul yang bernuansa Islami, film yang satu ini bukanlah film serius yang diperuntukkan bagi penonton dewasa. Waalaikumsalam Paris, film kisah romansa lucu yang dibarengi secara Islami. Waalaikumsalam Paris bercerita tentang IJ, gadis asal desa Bojong yang berharap besar hidupnya berubah drastis setelah menikah dengan pria Prancis bernama Clement. Begitu juga dengan orang tua IJ yang selalu pamer pada tetangganya kalau IJ sendiri sudah menikah dengan orang kaya dan akan tinggal di Paris. Tapi apa yang IJ harapkan jauh dari kenyataan. IJ dibawa ke sebuah desa terpencil di selatan kota Bordeaux di perkebunan anggur dan tinggal di rumah yang terdapat di hutan yang jauh dari mana-mana. Kisah cinta komedi ini diselipi nilai agama namun ditata dengan apik sehingga nggak terkesan menggurui dan juga membosankan. Velove Vexia konsisten menjadi istri yang polos namun menjengkelkan. Sementara untuk Nino Fernandez sendiri juga konsisten menjadi blasteran Prancis Indonesia. Akting mereka berdua benar-benar sangat meyakinkan. Benny Setiawan selaku direkturnya berhasil memberikan cerita cinta yang sederhana dan nggak bertele-tele. Intinya konflik dan ceritanya itu klop banget. Waalaikumsalam Paris tayang perdana pada 17 Maret 2016. IMDb memberikan rating untuk film romantis Islami ini sebesar 8,3 di vote dari 8 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Salah satu film komedi satir yang cukup cerdas, berisi dan mengasihkan yang tanpa malu-malu berbicara soal kesetaraan gender, posisi perempuan, ajaran agama, moral, dan tentunya hijab sebagai bagian dari gaya hidup bukan sekedar penanda keimanan seseorang. Hijab bercerita tentang kegiatan persahabatan 4 perempuan yaitu Bia, Tata, Sari, dan juga Anin. Di antara mereka berempat hanya Anin yang masih betah melajang dan gak menggunakan jilbab. Walaupun Anin sendiri telah menjalin hubungan cukup serius dengan Caki, Anin enggan menapaki jenjang pernikahan lantaran khawatir akan bernasib serupa seperti ketiga sahabatnya yang menjadi istri ikut suami. Nah, mungkin layaknya sebuah kisah persahabatan yang mampu tampil hangat dan meresap kepada setiap penontonnya. Hanung Bramantyo sukses mengumpulkan deretan pengisi departemen akting yang berhasil menghadirkan penampilan akting dan chemistry satu sama lain benar-benar sangat klop. Semua pengisi departemen aktingnya hadir dengan penampilan akting yang luar biasa, sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan setiap karakter yang mereka perankan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kehangatan hubungan antara setiap karakter dalam hijab akan memberikan kesan yang lebih dalam jauh setelah penonton selesai menyaksikan film yang satu ini. Hijab tayang perdana pada 15 Januari 2015. IMDb memberikan rating untuk film yang bisa gue bilang all genre ini sebesar 6,2 di vote dari 22 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film baru yang bakalan memberikan cerita yang cukup haru dan yang pasti romansnya ada, religinya ada, persahabatannya juga ada. Merindu Cahaya The Amstel salah satu film Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu penayangannya pada saat itu. Merindu Cahaya The Amstel bercerita mengenai perjalanan seorang gadis bernama Marian Van Hoven asal Belanda yang menjadi seorang mu'alaf. Keputusan besar yang diambilnya itu karena Islam adalah penyelamat dalam hidupnya. Marian Van Hoven merasa kehidupannya sudah sangat hancur. Dia melakukan semua perbuatan yang menghancurkan kehidupannya hingga berada dalam masa yang sangat gelap. Suatu ketika Marian memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan dia memilih Islam menjadi agama yang dianutnya. Dia merasa Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya sehingga dia merasa ini pilihan yang sangat tepat. Setelah menjadi mu'alaf, dirinya pun mengganti namanya menjadi Khadijah Van Hoven.
Sama dengan film-film yang lainnya yang memiliki nuansa religius dalam penuturan cerita serta memilih luar negeri sebagai latar belakang lokasi pengisahannya. Film ini bukan hanya memberikan cerita religi, romansi yang baper, ada juga konflik cinta segitiga yang hadir di film ini. Amanda Rolls gila, aktingnya dapat banget sebagai Khadijah. Mulai dari mimik muka sampai gestur tubuhnya hampir semuanya perfect. Hadro Dayang Ratu sutradara yang cukup baik untuk membawakan film yang sejenis ini. Berindu Cahaya The Amstel tayang perdana pada 20 Januari 2022. IMDb memberikan rating untuk film terbarunya Indonesia ini sebesar 8,2 di vote dari 22 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film yang dibintangi pasangan asli dan juga sepertinya hampir mirip dengan kehidupan nyatanya itu. Selain memberikan kisah romansa berbalut religi yang bagus, Ajari Aku Islam juga memberikan banyak manfaat yang bisa kita petik. Ajari Aku Islam mengisahkan tentang Kenny, seorang pemuda Tionghoa non-muslim jatuh hati kepada Vidya, seorang gadis Melayu muslim. Vidya juga akhirnya menaruh hati kepada Kenny, tapi perjalanan cinta mereka kemudian terhalang oleh perbedaan budaya, agama, dan perjodohan yang telah dipersiapkan oleh orang tua mereka masing-masing. Alur ceritanya sendiri sangat bagus, sangat cocok banget ditonton buat remaja-remaja karena adegan dalam filmnya juga nggak ada yang berlebihan sama sekali. Banyak pelajaran yang diperoleh setelah kalian menonton film yang satu ini. Dari film ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cinta sejati itu memang ada. Seberapa jauhnya mereka dipisahkan, kalau memang udah takdir maka akan dipertemukan kembali. Cut Meyriska tampil soleha, anggun, dan sangat cantik. Perannya sebagai Vidya sukses dimainkan Cut Meyriska sendiri. Walaupun di sini motivasinya mencintai Kenny terasa dangkal, tapi gue sangat suka dengan penampilannya itu. Denny Pusung juga selain cerdas urusan cerita, dia juga bermain cukup bagus di tone warna filmnya yang keren banget. Ajari Aku Islam tayang perdana pada 17 Oktober 2019. IMDb memberikan rating untuk film Cinta Sejati ini sebesar 7,6 di vote dari 57 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Kalau yang satu ini temanya adalah romantika percintaan yang sangat cocok buat kalian yang masih lajang. Kenapa? Ya tentu aja karena cerita yang dikemas dalam film ini berpusat pada kisah cinta romantis, lucu, dan menggemaskan. Aku, Kau, dan KUA bercerita tentang 6 sahabat yaitu Uci, Deon, Vira, Mona, Pepi, dan Riko. Hari itu Vira akan menikah dengan Lando yang sudah dia pacari selama 6 tahun. Dengan konyolnya, Lando bercerita bahwa dia pernah berselingkuh di belakang Vira. Vira yang marah sejadi-jadinya lantas membatalkan pernikahannya dan memilih kabur bersama teman-teman lainnya. Ternyata Deon selama ini juga menyimpan rasa terhadap Vira. Tanpa mencoba memacarinya, Deon ingin menikahi Vira dengan proses ta'aruf. Tapi Vira menolak dengan alasan bahwa mereka bersahabat sudah lama. Film lama yang gak boleh kalian lewatkan sama sekali. Cocok banget ditonton bareng keluarga apalagi pacar kalian. Tapi buat yang punya pacar aja ya. Karena alur ceritanya berjalan dengan sangat baik serta dimainkan juga oleh beberapa aktor dan aktris ternama Indonesia. Gua sangat apresiasi banget penyutradaraan dari Monty Tiwa yang kerennya bukan main. Aku, Kau, dan KUA tayang perdana pada 11 September 2014. IMDb memberikan rating untuk film romansa apik ini sebesar 7,0 serta di vote dari 64 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film romantis religi Indonesia yang pokoknya gua sengaja naruh ini sebelum bulan Ramadan. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Ares, see you in the next film.